depan. Biar nanti yang terlambat saja di belakang, yuk. Kita maju ke depan semua. Kita isi bangku yang di depan yang kosong. Pastikan kiri kanan kita jangan ada yang ngantuk, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau ngajak kita baca satu ayat ini. Kalau boleh, oke. Boleh kita semua bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Ya, kita baca dengan kuat ya. 1, 2, 3, ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan kita tetap sama, amin. Di setiap musim hidup kita dia tetap sama, memberikan pengampunannya, memberikan pertolongannya, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita datang dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, Kau yang layakkan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau yang baharui hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati perjalanan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Percepatlah langkah mereka Tuhan, agar dapat kami memuji menyembah Tuhan dengan sama-sama. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan dengan suara kami, dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan tubuh kami. Haleluya. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.
sembah, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak memuji Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya, boleh berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan, berikan tepuk tangan yang boleh buat Tuhan kita. Lebih keras lagi. Haleluya. Kita mau nyatakan karya Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita.
Haleluya, yang mau sukacita boleh duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kedua. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Saya kasih 1 menit untuk menyediakan persembahannya. Biar saudari Levita yang memimpin kita dalam doa.
Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah pokok anggur yang benar, kami adalah ranting-ranting. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah gembala dan kami domba-dombamu. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh harap kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dan hari ini kami gantungkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa tiap-tiap orang hari ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat pemberitaan firman Tuhan. Hati yang bimbang dan ragu diteguhkan, diyakinkan. Orang-orang yang lemah dan putus asa diberikan kekuatan dan pengharapan baru. Orang-orang yang datang dengan penyakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang datang dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, Tuhan memberi solusi hari ini kepada tiap orang. Dalam nama Yesus teguhkan kami dengan pemberitaan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap pendengaran dan hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Shalom. Ya, kita siapkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 26. Namun sebelumnya saya akan ajak saudara-saudara lihat dulu kiri kanannya. Adakah yang pertama kali hadir beribadah dengan kita di gereja ini? Bisa angkat tangan dulu yang pertama kali hadir beribadah dengan kita. Ada? Tidak ada? Coba disalam dulu orang di sebelahnya. Selamat datang di GBS Kristus Pengharapan. Lalu ajak dulu ke depan, saya mau berdoa untuk mereka. Ayo diajak dulu ke depan, jemaat ajak dulu ke depan. Kita sambut mereka, ayo diajak. Kita mani, jangan disuruh, diajak ke depan. Ayo, selamat datang di GBS Kristus Pengharapan. Coba senyum. Guru apa ini? Oh ya. Selamat datang di GBS Kristus Pengharapan. Ayo silakan Pak, dikawani. Jemaat tolong jangan disuruh ke depan, disuruh dikawani. Ayo, selamat datang Pak. Selamat datang, shalom, selamat datang. Ayo kita mandi di dalam ini. Yo, selamat datang. Ayo mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ini. Hari ini mereka beribadah bersama dengan kami. Kami sambut mereka menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tuhan yang mengantarkan mereka ke sini. Biarlah mereka bertemu dengan keluarga rohani yang saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan menolong mereka untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan biar mereka berjalan dalam jalurnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut mereka. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak. Silakan.
Nanti Asher tolong dikasih kartu sahabat ya, supaya bisa dihubungi kembali di kemudian hari. Kita mau membangun persahabatan. Jemaat tolong jangan dicueki sahabat baru. Bilang sama sebelah, jangan cuek. Budaya kita bukan budaya cuek, amin. Tapi budaya saling peduli. Firman Tuhan berkata kekristenan itu mengajarkan kasih, satu dengan yang lain saling mengasihi. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, minggu kemarin kita sudah rapat, saudara-saudara, pelayan-pelayan sudah rapat. Hasil rapat ada di papan pengumuman, tidak usah dibacakan dari sini semua. Ya, termasuk laporan keuangan ada di papan pengumuman, saudara bisa lihat. Lalu kemudian soal pelayan-pelayan kita akan benahi, sudah ada tema bulanan untuk tahun ini, sudah ada agenda tahun ini, jadi tolong disesuaikan kalendernya. Nah, ada acara untuk anak-anak, ada acara untuk remaja, pemuda, ada acara untuk bapak-bapak, ada acara untuk ibu-ibu. Semua sudah ada kalendernya di papan pengumuman, tolong diperhatikan nanti. Lalu kemudian berdoa untuk kebutuhan gereja kita, karena kita ada kebutuhan untuk infrastruktur gereja. Saudara kepanasan kan? Kepanasan, juga ada AC tapi belum bisa main. Kita juga masih butuh beberapa unit lagi AC, terus menaikkan daya listrik. Maka dimulai bulan ini, Ibu Flora, mana Ibu Flora? Oh ada ya. Nanti Ibu Flora akan bagikan formulir janji iman. Belum dibuat? Mungkin belum ya. Nanti ya. Sama sekretaris gereja kita nanti Winda akan atur janji iman. Bilang sama sebelah, jangan memberi dengan berat hati. Ya. Jadi di gereja kita nggak dipatok-patok 1 juta satu orang, nggak begitu. Kalau saudara mau kasih 20 juta, saya tidak tahu. Jangan-jangan. Karena dulu ada anak muda di gereja kita bongkar celengan, lalu dia kasih semua isi celengannya ke gereja. Jadi kita kan tidak patok-patok. Silakan saudara berdoa, jangan buru-buru mengisi formulir janji iman itu. Nanti target kita sampai bulan Juni, kita akan kumpulkan dana supaya kita bisa pasang AC di gereja. Amin. Kan jadi enak kan, ini pemain-pemain yang di altar itu nanti mereka bisa pakai gaya, pakai jaket, pakai apa begitu, asal jangan pakai jas hujan mereka di depan nanti mereka keren kayak yang di TV-TV itu kan begitu, ya kan, supaya ini permainannya udah kayak kelas divisi situ dengar tadi, keren kali. Tanggal 12 mereka akan melayani di Majelis Daerah Sumatera Utara di Kuala Namu, saudara-saudara. Ini doakan pelayan-pelayan kita ini, ya. Akan ada KKR di sana, pembicara dari pusat gereja kita di Kuala Namu tanggal 12 Maret loh, bukan Februari. Ya, dan gereja kita dipercayakan untuk jadi pelayan altar di sana. Jadi tolong didukung. Ya, selebihnya nanti bisa dibaca di papan pengumuman. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 21. Raja Uzia. Semua bisa buka Alkitabnya, jangan ditayangkan, biarkan di situ, ya. Saya mau lihat saudara buka Alkitab enggak? Anak remaja daripada buka handphone banyak pencobaan, tidak sanggup dengan paket data. Saya tidak tahu juga entah tersambung ke wifi gereja, tolong dimatikan dulu karena banyak pencobaan di dunia maya. Ya, kalau bisa ambil buku Alkitab di ruang tamu pastori, dari situ dibagi dulu. Baik, ambil Alkitab di buku di pastori. Minta. Ada Alkitab di situ berapa, bagi sama anak remaja ini. Nah, ini si Judika perlu baca Alkitab itu. Ya. Sekalipun saudara bisa buka Alkitab di handphone, saran saya belilah Alkitab. Gereja kita tidak bagi-bagi Alkitab karena kalau dibagi-bagi kadang tidak dihargai. Kalau saudara tidak punya Alkitab, puasalah 3 hari, lalu yang aturan saudara makan, kumpul-kumpul beli Alkitab. Wah, kejam kali Pak Pendeta ini. Dengar, Alkitab ini buku panduan yang akan menuntun saudara sampai kepada hidup yang kekal. Jadi puasa 3 hari, ngumpulin uangnya. Contohlah 1 kali makan misalnya 20.000 kali 9 ya. 9 kali 20.000 berapa itu? Hah? Udah cukup beli Alkitab. Alkitab 150.000, 100.000 ada. Ya, jadi beli Alkitab saudara-saudara supaya saudara baca. Mari baca
ayat 1 sampai 21. Kaum pria baca ayat yang ganjil, kaum wanita baca ayat yang genap. Kaum pria 1-2 ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Ia memperkuat Kelot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dia berumur 16 tahun pada waktunya dia raja dan 52 tahun lamanya dia berkata Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehuda dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dari Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Ammon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang. Menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala buah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Bahwa pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dan bertempur untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang berusaha. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ketupat di atas mezbah pembakaran ketupat. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ketupat kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ketupat. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan dia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Kita baca 21 bersama, 1-2 ya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri ini. Saya pikir saudara bisa simak, saudara-saudara, 21 ayat kita baca hari ini berbicara tentang bagaimana seseorang ketika diangkat ke dalam kemuliaan akan seperti apa. Saudara,
Seseorang kadang tidak bisa kita kenali karakternya kalau dia dikasih penderitaan atau bagaimana dia menghadapi kekurangan, penderitaan, kesusahan. Tapi kasihlah dia kekuasaan, berilah dia jabatan, maka kelihatan dia siapa sesungguhnya. Itu Raja Uzia, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat yang coba next. Ayat yang ke-16, baca bersama. 1, 2 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ia bersedia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar Tuhan di atas pesta pembakaran. Begitu banyak jemaat kok suaranya pelan kali ku dengar. Kayaknya ini suara 3 orang itu tadi. Ayo keras, sudah sarapan semua tadi pagi kan? Jangan khawatir, lapar. Nanti siang ada MBG juga. 1, 2 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, Sehingga ia melakukan hal yang rusak. ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan. Membakar Tuhan di atas pesta pembakaran Tuhan. Saudara, banyak orang yang tahan menderita tetapi menjadi sombong dan berdosa ketika hidupnya diangkat dalam kemuliaan. Banyak orang tahan ketika ia miskin, ketika ia masih lemah, dia masih mau mendengar nasihat. Tapi sesudah jadi kaya, dia jadi arogan, tak bisa dinasihati. Ada orang ketika masih miskin, masih bisa diatur. Sesudah jadi kaya, hidup sesuka hati dan cenderung ingin mengatur. Ada orang ketika jabatannya masih rendah, menjilat pun mau. Masih mau menghormati orang lain karena dia masih bawahan. Sesudah jabatannya ditinggikan, hidungnya naik ke atas, tak terhampiri. Ingat ya caleg-caleg yang dulu, sebelum mereka terpilih jadi anggota legislatif, kapan saja dihubungi mereka bisa. Saya ingat dulu beberapa nomor caleg ada sama saya. Waktu saya kontak, langsung diangkat. Baru sekali, langsung diangkatnya. Tapi sesudah dia terpilih jadi anggota legislatif, ganti semua nomor. Kan begitu? Dan dia tidak terhampiri lagi. Waktu belum jadi anggota legislatif, belum terpilih, wah akrab, so akrab, tiba-tiba jadi baik. Tapi sesudah terpilih, kita salam, siapa ya? Kapan kita ketemu ya? Walah, oh jadi begitu ya. Kedua, ketika belum punya nama, ia mengemis-ngemis cari followers. Tapi setelah terkenal, dia jadi tinggi hati dan tak terhampiri lagi. Ya, saudara-saudara, dengar baik. Tuhan suka mengangkat hidup anak-anaknya. Ada amin? Tanya sama sebelah, kamu mau diangkat Tuhan? Mau dong. Dari anak buah jadi manajer, dari manajer jadi direktur, dari direktur jadi presiden, dari presiden apa lagi? Wah, bingung. Namanya manusia kan selalu ingin ditinggikan. Dan cukup satu tahap pengangkatan yang diterimanya. Dengar baik, Allah suka mengangkat anak-anaknya. Ingat itu. Pertanyaannya masalah di sini, apakah kita siap ketika menerima pemuliaan itu? Tema kita tahun ini adalah menjadi garam dan terang. Saudara, Tuhan ingin engkau terkenal, Tuhan ingin engkau menjadi berkat, Tuhan ingin engkau menjadi kesaksian kepada dunia ini bahwa hidupmu diubah oleh Tuhan. Tuhan ingin saudara berpengaruh. Minggu kemarin saya jelaskan tentang garam, itu harus berpengaruh. Tapi ketika engkau menjadi berpengaruh, apakah pengaruhmu jadi jelek, jadi mempengaruhi orang untuk membusukkan? Ini pertanyaan. Lihat tadi riwayat Raja Uzia ini. Awalnya dia baik karena Tuhan mengangkat dia dari umur 16 tahun menjadi raja. Tapi ketika segalanya ada padanya, kehormatan, kekuasaan, kekayaan, pasukan yang banyak, ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa, apa yang terjadi? Dia melakukan hal yang merusak. Ini peringatan Tuhan kepada kita.
Saya tidak tahu saudara mungkin diangkat dari nol. 2 hari yang lalu waktu kami waktu tim latihan di sini selesai 2, saya Pak Joy dengan Pak Karen ngobrol-ngobrol di luar. Rupanya di kampungnya Maal ya, ada satu orang kaya raya, ini cerita Pak Karen, dulunya ini hanya penjual solar gitu ya. Lalu kemudian sekarang jadi tuan takur. Tanahnya sekian puluh hektar, sawitnya, dan kalau sekali panen hanya sedikit lagi nambah untuk beli Fortuner sekali panen. Ayo. Artinya bagi Tuhan tidak sulit mengangkat hidup seseorang. Amin. Sekali lagi tanya orang sebelah, kau mau diangkat Tuhan atau mau dijatuhkan? Saya pikir ada yang mau dijatuhkan. Ya dari self-employed, itu kan istilah ekonomi ya. Orang yang hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian jadi owner, jadi COE, jadi bos. Bagi Tuhan tidak sulit mengangkat seseorang. Kita mendengar Presiden ke-7 Indonesia Pak Jokowi dulunya hanya tinggal di bantaran kali di Solo. Rumahnya sederhana dan pernah mereka diusir karena ngontrak, tidak bisa lagi mereka menempati tempat itu. Opungnya miskin, orang tuanya miskin, tapi kemudian bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia selama 10 tahun. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kelimpahan, kehormatan, peninggian adalah berkat Tuhan. Katakan berkat Tuhan. Supaya jangan ada di antara kita yang berkata ketika kita sudah punya segala-galanya dan saudara peras keringat dan berkata ini semua ini. Kau udah tahu ini semua ini. Ini ada semua ini. Tapi itu berkat Tuhan. Karena saya lihat pemulung sampah pun berkeringat kok. Gak kaya-kaya juga. Betul ya? Pedagang asongan itu juga berkeringat, itu lebih banyak keringatnya. Gak kaya-kaya raya juga. Karena tukang kuli juga itu berkeringat kok. Gak kaya-kaya juga. Jadi jangan pernah berkata ini. Memang Tuhan tidak suka pemalas. Dan tidak ada alasan Tuhan memberkati orang malas. Tapi ketika kita berjuang, ketika kita bekerja keras, ingat Tuhan jangan lupakan. Dia akan memberikan kepada kita apa yang bisa menjadi kerinduan kita. Mari baca ayat ini. 1, 2 ya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian itu. Seseorang bisa tiba-tiba viral dan booming namanya, jadi orang hebat. 17 Agustus beberapa tahun yang lalu, macetlah tali bendera di sebuah tempat upacara. Kan begitu. Lalu seorang anak jadi pahlawan di situ, dia manjat, lalu dia cantolkan kembali itu, turun, naikkan semua tepuk tangan. Kemudian sampai ke telinga presiden, dia dipanggil ke istana negara. Mimpi apa itu? Artinya bagi Tuhan tidak sulit mengangkat seseorang. Amin. Ya, cuma dengar, halo. Yang suka skater, jangan, wah ini berarti firman Tuhan yang bilang Pak Pendeta itu. Ini, aku mau berusaha ini. Kalau Pak Baik bilang steker. Itu ada waktunya ini. Selama ini saya sudah invest, kalah nggak apa-apa. Tapi bukan itu sesat itu. Sekalipun engkau pergi ke orang pintar yang dibinci itu, ya jangan lupa Tuhanlah sumber segalanya. Amin. Tidak perlu menyombongkan apa yang kita genggam hari ini, sebab semua yang kita genggam, termasuk telepon genggam yang saudara pegang, mau harga tunet itu, handphone tunet atau yang Apple atau apa, yang apa istilahnya lagi sekarang, handphone yang paling canggih. Semua yang saudara genggam titipan Tuhan. Saya salut sama sopir angkot.
Di antara manusia paling rendah hati di dunia ini, saya lihat salah satunya adalah sopir angkot. Kenapa? Di belakang angkot ditulis titipan ilahi. Ya kan? Titipan ilahi. Kenapa? Sertifikat yang saudara genggam hari ini, kalau kita meninggal dunia, itu akan berpindah tangan. Betul? Ya? Semua STNK atau surat-surat yang saudara genggam hari ini, surat berharga yang saudara pegang hari ini, kalau saudara sudah tiada, itu semua berpindah tangan. Bahkan mungkin sebelum tiada pun sudah ada yang keburu berpindah tangan. Karena bagi Tuhan tidak sulit. Kemuliaan bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari manapun. Tuhanlah sumber peninggian. Tuhan harus dimuliakan. Sebab sebagian orang menikmati kehormatan dan kemuliaan, menganggap itu wajar diterima dari Bapa. Lupa mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Berhati-hatilah. Mari belajar dari kebodohan Nebukadnezar. Next, ada ayatnya. Ya, mari baca ayat ini. Bisa baca dari belakang? Oh. 1, 2 ya. Dan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika satu suara terdengar dari langit, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga kau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini Raja Nebukadnezar, raja segala raja pada waktu itu, yang memerintah dari Persia, Iran sekarang, sampai ke daerah Ethiopia, Mesir ditaklukkan semua. Ini luar biasa rajanya. Kerajaan daerah Suriah sekarang yang dekat Turki itu dibabat habis sama dia. Kerajaan Israel juga disikat. Arab semua, kawasan Timur Tengah dikuasai oleh Raja Nebukadnezar ini. Saudara, waktu itu dia sudah bermimpi dan sudah diperingatkan, dan Daniel sudah menasihati dia. Daniel seorang hamba Tuhan, menasihati dia, tapi dia tetap sombong. Dan ketika dia lihat kerajaannya yang hebat itu, sebab sampai sekarang masih ada sisa-sisa puing-puing peninggalan itu di sana. Saudara, kerajaan Persia, kerajaan Media, kerajaan Babel itu dulu dikuasai oleh si Nebukadnezar. Di kemudian hari memang pecah jadi Media dan Persia. Tapi sebelumnya itu disebut kerajaan Babel. Nah, Indonesia kenal Babel Bangka Belitung. Ini bukan Bangka Belitung. Ini di Timur Tengah sana. Tuhan rendahkan dia karena dia menyombongkan diri. Dia lupa bahwa kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Dan perhatikan, dia diubah menjadi seperti binatang. Makanan raja diganti dengan rumput. Dia makan rumput, kukunya panjang, lalu kemudian rambutnya panjang. Dia seperti lembu, kena hujan, kena apa semua di padang sana. Saudara-saudara, Nebukadnezar ini contoh raja yang direndahkan oleh Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam Daniel 4-37, cukup panjang. Nah, itu sebabnya dalam Lukas 1, Maria berkata, Tuhanlah yang merendahkan dan Tuhan yang meninggikan. Ada ayatnya? Agak cepat sedikit ya. Mari baca 1-2 ya. Ia menurunkan dan meninggikan. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Coba sekali lagi keras, karena ini peringatan untuk kita semua. Ini peringatan untuk orang miskin, juga orang kaya.
Tidak peduli kita siapa, ini peringatan Tuhan. 1, 2 ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Artinya kedaulatan di tangan Tuhan. Dunia ini masing-masing negara mencoba melakukan sistem demokrasi. Tapi tahukah saudara bahwa bumi ini diperintah oleh Tuhan. Bumi ini didesain oleh Tuhan sebagai dunia yang teokrasi. Tuhan berdaulat atas semuanya. Kelimpahan, kehormatan, peninggian, berkat Tuhan itu datangnya semua dari Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah, jangan lupa. Amin. Setiap butir nasi yang saudara makan di dapur itu juga berkat Tuhan. Maka hargai makanan. Amin. Hargai. Setiap pakaian yang saudara akan gunakan, tali sepatumu itu pun hargai, itu berkat Tuhan. Amin. Hargai. Ya. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk rambut yang Tuhan beri kepada saudara. Kalau rambutmu cantik, bagus, mengucap syukur kepada Tuhan. Mau seperti apapun model rambutmu, mengucap syukur. Daripada sudah botak seperti saya, mulai botak di depan, di belakang sudah mulai krisis rambut saya ini. Ya, bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Mau makanan mewah, makanan murah, mau apapun yang saudara terima, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kelimpahan kehormatan yang Tuhan beri, syukuri. Jangan katakan itu karena kekuatan kita. Sebanyak orang berjuang dengan sekuat tenaga, tapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, mari kita belajar teladan orang-orang yang tahan terhadap kemuliaan. Apa maksud dari pemberitaan hari ini? Supaya ketika tiba waktunya saudara diangkat, diberkati, dipermuliakan oleh Tuhan, kita tidak melakukan atau mengulangi hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia, tapi siap untuk dimuliakan, siap untuk diberkati. Kalau kita memuliakan Tuhan itu biasa, tapi kalau kita dimuliakan oleh Tuhan, diangkat, di-endorse, diorbitkan oleh Tuhan, itu luar biasa saudara-saudara. Ada beberapa teladan yang akan kita lihat. Yang pertama, Musa. Musa adalah orang yang berhadapan muka dengan Tuhan. Dan dia tidak mati. Sebab biasanya orang kalau melihat Tuhan pasti mati. Keluaran 3:11, mari baca 1-2 ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi apinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Ulangan 34:10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Perhatikan begitu unggulnya Musa ini. Tapi dia tidak sombong. Dia meledakkan hati karena justru ketika dia lihat kemuliaan Tuhan, dia berkata kepada dirinya, aku tidak ada apa-apanya. Aku hanya debu, aku hanya abu, aku tidak dapat dihitung dengan apapun dibanding Tuhan yang kulihat. Karena aku telah melihat Tuhan yang maha besar. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita dibawa dalam kemuliaan Tuhan, mengalami hal-hal yang spektakuler, kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Sebab banyak orang ketika diberi kehormatan, diberi kemuliaan, justru itu menjadi titik balik kehancurannya, seperti Raja Uzia tadi. Apa yang terjadi besok bila kita di-endorse oleh Tuhan? Ketika kita dipromosikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daniel. Mari kita lihat Daniel ini. Daniel 7 ayat 13, 1-2 ya. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan di sini, Daniel melihat Allah Bapa. Di sini disebut dalam perjanjian lama yang lanjut usianya ini Allah Bapa. Dan anak manusia di situ adalah
Allah anak. Yesus sebelum penjelmaannya dalam perjanjian baru. Bayangin, orang perjanjian baru belum melihat Yesus, Daniel sudah lihat. Luar biasa kan? Coba. Tapi ini bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Justru ketika dia mengalami perkara spektakuler yang dikodrati ini, ayat 28 berkata seperti ini. Sekianlah berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Ayat pasal 8:27. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan apa urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Karena kepada Daniel Tuhan beritahu hal-hal yang besar, bahkan ramalan tentang akhir zaman. Apa yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman nanti, Tuhan sudah beritahu sama Daniel. Tapi Daniel, dia tetap merendah hati, sekalipun dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada sembarang orang. Artinya orang-orang ini, Musa, Daniel itu orang yang spesial, orang yang sangat diangkat oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, saya mau kasih tunjuk kepada saudara, Maria, ibu Yesus. Maria, saya pernah membaca sebuah tulisan seorang teolog. Dia berkata, orang yang paling tahan terhadap kemuliaan Tuhan adalah Maria. Kenapa? Karena dia sendiri mengandung anak Allah itu selama 9 bulan dalam kandungannya. Cukup, bahkan lebih dari cukup untuk Maria sombong. Betul? Sangat beralasan, wah, aku ini ibunya Yesus loh. Wow. Tapi kita lihat bagaimana Maria dalam Lukas 1:46-55. Nanti saudara baca. Maria ini merendahkan dirinya, merendahkan hati. Sekalipun dia menjadi ibu dari juru selamat, mengandung juru selamat, ia tidak pernah menjadi sombong. Dan dalam doa ucapan syukurnya, ia tetap mengembalikan kemuliaan dan syukur kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Dia diangkat ke tingkat 7 dari langit. Nah, ternyata langit ini katanya punya tingkatan-tingkatan. Udah dekat surga. Dia punya penglihatan-penglihatan. Kalau saya bicara ini dari perspektif Alkitab, jangan pakai perspektif fisika atau ilmu alam ya. Beda saudara-saudara. Ya, wah, ini kok Bapak Pendeta itu bertentangan dengan ilmu fisika, ilmu alam. Apalagi saudara benturkan dengan siapa itu, si Hawking ya. Siapa itu? Dia kan orang ateis, ya, percaya mujizat Tuhan, tidak percaya tentang surga dan neraka. Dia hanya percaya lubang hitam katanya. Ya. Nah, saudara-saudara, Paulus sudah dibawa ke dalam dimensi yang tertinggi dari level kehidupan orang Kristen. Mari baca 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Atau perlu saudara diberkati Tuhan berkelimpahan, diberkati dengan kehormatan, kekayaan, dengan apapun, tapi diizinkan ada duri dalam daging saudara, seperti Rasul Paulus. Kadang-kadang begitu. Dengar ya saudara-saudara, di dunia ini tidak ada yang sempurna 100%. Ada orang begitu perfect, sempurna kelihatan dari luar. Wow, ini keluarganya, suami istri bahagia, anak-anaknya juga bahagia sekali, perusahaannya hebat, hartanya melimpah. Kita berpikir, wow, surga mereka punya di dunia ini. Ternyata mereka punya borok, mereka punya masa lalu yang
Sampai sekarang tidak bisa dihapuskan jejak hidup mereka yang menyakitkan. Atau mungkin punya masalah yang lain yang membuat mereka tidak bisa perfect. Di dunia ini selalu saja ada titik lemah setiap orang. Maksud Tuhan adalah supaya tiap orang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, saya menyampaikan tadi contoh-contoh orang-orang yang tahan terhadap kemuliaan ini masih kemuliaan rohani. Ya, dengar saudara-saudara, kalau engkau diberikan kemuliaan jasmani, kemuliaan duniawi, harta, kelimpahan, jabatan atau apapun itu, pertanyaannya, apakah engkau tahan dipermuliakan? Tahan dipermuliakan? Pohon kalau dia pendek, anginnya tidak kuat. Tapi kalau pohonnya tingginya sampai 50 meter, siap-siap saja dia akan berhadapan dengan, ya kan? Bangunan kalau dia hanya satu lantai, tanyalah Pak Imelda, berapalah fondasinya itu. Tapi kalau bangunannya 40 lantai, dia nggak boleh main-main. Bukan cuma cakar ayam di situ, mungkin cakar musang supaya lebih kuat, ya kan? Saudara-saudara, ini yang ketiga, jangan menyerobot wilayah yang bukan porsi atau bagian kita. Kembali ke Raja Uzia yang tadi. Raja Uzia ini lupa diri ketika ia ditinggikan oleh Tuhan. Dan dia merasa itu juga bagianku, ini juga bagianku, ini juga bagianku. Dia ambil apa yang bukan bagiannya. Dia seorang raja, tapi kemudian dia masuk ke bait Allah dan membakar ukupan yang seharusnya itu adalah pekerjaan imam. Loh, kok cuma imam yang bisa? Aku kan raja, aku bisa juga. Dia lupa diri. Dia menjadi raja pada umur 16 tahun. Dimentor oleh Nabi Zakaria, ia mendapatkan pencapaian yang besar, mempunyai pasukan yang kuat, tetapi ia memasuki bait Allah untuk membakar ukupan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh imam. Ketika ditegur oleh Imam Azaria, ia marah dan kemudian dipermalukan Tuhan dengan penyakit kusta di dahinya. Saudara, ada seorang pengerja dari gereja kita ini dulu menikah di satu tempat, saya nggak usah kasih tahu. Lalu suaminya itu sudah merintis gereja di situ dan ada seorang kaya bangun gereja untuk dipakai oleh suaminya. Lalu menikahlah mereka. Kemudian saya ketemu dengan si orang kaya ini, kenalan. Saya bilang ini ibu gembala kalian ini nanti. Ini anak rohani saya, pengerja di gereja kami. Tolong ya Pak ya, diperhatikan. Lalu saudara-saudara, dia cerita panjang lebar. Dia seorang Buddha, pingin cari istri. Tapi aku pingin cari istri seorang yang sudah sekolah kitab atau sekolah teologi lah. Untuk apa Pak? Karena aku bangun gereja supaya nanti istriku bisa jadi gembala di gereja. Loh, bukankah Bapak serahkan itu gereja kepada hamba Tuhan yang sedang menikah ini? Saya bilang, oh bukan Pak. Lalu saya sampaikan ini. Ketika saya pulang dari pernikahan itu, saya kirim renungan dan kemudian dia kontak dengan saya. Saya bilang, Bapak hati-hati. Saya telepon dia. Ingat kisah Raja Uzia. Porsi Bapak untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan serobot itu Pak. Bapak sudah persembahkan itu untuk Tuhan. Dan Bapak sudah minta hamba Tuhan datang ke situ. Lalu Bapak mau macam-macam, hati-hati loh Pak. Istri Bapak sudah nggak ada. Kalau Bapak sudah nggak ada lagi, bagaimana? Saya bilang begitu. Tapi orangnya ngeyel dan ngotot saudara-saudara. Mari belajar dari Raja Uzia ini. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Jangan ambil yang bukan jatahmu. Agur bin Yaqin dalam Amsal 30 dia berkata, berilah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak menghujat namamu.
Tapi jangan berikan aku kekayaan, kalau oleh kekayaan itu aku akhirnya menghina engkau. Berikanlah kepadaku makanan yang akan aku makan, dan apa yang bisa untuk menghidupi hidupku ini. Itu kata Agur bin Yakin. Saudara-saudara, Tuhan memberi kita porsi kasih karunia menurut kehendaknya. Hidupilah panggilanmu dan janganlah pakai baju orang lain. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, ketika kita makin diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah kita siap kalau kita tidak dihormati, tidak dipersilahkan, tidak diperlakukan istimewa, tidak ditonjolkan? Sebab biasanya orang begitu kan, kalau sudah makin terhormat, tidak dikasih VIP bak, orang ini tidak tahu saya siapa ya. Baru-baru ini ada viral anggota dewan, dia gak mau antri di pom bensin. Lalu datang seorang aparat, "Bapak mundur." Kamu tidak tahu saya siapa? Saya anggota dewan. Mundur Bapak. Walaupun Bapak anggota dewan, mundur, ikuti antrian, katanya. Sebanyak orang sekarang ini tunjuk-tunjukkan jabatannya. Kamu tidak tahu saya siapa? Kamu tidak kenal saya siapa? Emang itu siapa? Saya sendiri juga tidak tahu saya siapa. Ini orang yang lupa diri, saudara-saudara. Nah, ayo dia orang sebelah. Kamu tidak lupa diri kan? Masih nyadar semua? Amin. Saya minta singers pemain musik maju ke depan. Saya tidak terlalu panjang sampaikan firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya, apakah saudara sudah siap diberkati? Apakah saudara sudah siap diangkat, dipromosikan dan dipermuliakan Tuhan? Apakah kita akan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan seperti tua-tua yang dicatat dalam Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 ayat terakhir? Kita akan baca 1, 2, ya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Perhatikan tua-tua yang dicatat dalam Alkitab ini. Mereka dikasih mahkota. Mahkota ini bicara kehormatan, kebanggaan, prestise. Tapi ketika menghadap Tuhan, mereka merasa tidak layak mahkota itu ada di situ. Mereka ambil mahkotanya dan dilemparkannya di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Beranikah saudara berkata kepada Tuhan sekarang bahwa apapun yang saudara terima dari Tuhan hari ini, itu datangnya dari Tuhan. Dan mungkin saudara juga berkata, "Aku belum siapa-siapa." Dengar baik, Tuhan juga akan mengangkat hidupmu hari ini. Tuhan berkuasa mengangkat kita. Katakan sama sebelah, salam dia. Aku percaya akan tiba waktunya aku diangkat oleh Tuhan. Dan aku berjanji, dengar janji kawannya. Kalau aku sudah dipermuliakan Tuhan, aku akan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Wih, ini iman dan janji. Kita ulangi. Sekali lagi salam kawannya. Aku percaya Tuhan akan angkat hidupku. Ini kata-kata iman. Nah, selanjutnya kata-kata janji. Ingat, lihat mata temannya. Jangan lihat saya, lihat temannya. Aku berjanji, ketika Tuhan memuliakan hidupku, aku akan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ayo sekarang doakan temanmu itu. Tuhan, jadilah atas hidup saudaraku ini sesuai dengan iman dan janjinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menemaniku, lebih dari yang Kau
kita menyembah Tuhan dengan serius hari ini. Kadang-kadang pemimpin penyembahan mengajak kita menyembah, tapi saudara diam tutup mulut. Saudara jangan menghina Tuhan dengan sikapmu, hormati Tuhan. Belajar mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Sedangkan kita belum diangkat saja, kadang-kadang kita belum mau menyembah Tuhan, belum mau memuliakan Tuhan. Apalagi nanti kalau Tuhan sudah mengangkat hidup kita. Mulai sekarang latihan menyembah Tuhan, angkat suaramu, puji dan sembah Dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau angkat Kau angkat
kadang-kadang kita ini belum ada apa-apanya, belum terhormat, belum kaya raya, belum hebat, tapi kita sudah mulai sombong dan berkata, akulah yang melakukan semua ini. Seperti Nebukadnezar berkata. Dan kadang-kadang kita melakukan hal yang merusak seperti Raja Uzia, hanya karena kepercayaan segelintir saja yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Yesus pernah berkata, jika engkau setia dengan perkara kecil, engkau akan berikan perkara besar. Kalau Tuhan berikan kepadamu berkat, kehormatan dalam perkara kecil, porsi yang masih kecil, setia dengan itu dan jangan bersungut-sungut. Katakan terima kasih untuk hal-hal kecil yang saudara sudah terima dari Tuhan. Sekarang mari mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Jangan bersungut-sungut. Dalam nama Yesus, semua mengucap syukur.